hipertensi itu tekanan darah sistoliknya itu yang lebih dari 140 dan diastolik itu lebih dari 90. Ya, dari keluarga ada yang punya darah tinggi nggak? Enggak ya. Kalau ada yang darah tinggi harus kontrol ya, jangan sampai nggak kontrol ya. Karena darah tinggi ini juga bisa disebut silent killer. Kenapa silent killer? Karena dia itu mematikan. Biasanya pasien yang darah tinggi itu kalau dia udah tahu dia terkena darah tinggi tapi dia tidak berobat atau minum obat teratur, itu biasanya dia tiba-tiba kenapa tuh yang banyak stroke seperti itu, karena pasien darah tinggi itu tidak bisa disembuhkan. Dia harus kontrol dan minum obat setiap hari seumur hidup, tidak boleh stop sama sekali. Kenapa? Karena kalau dia stop itu kita kan tidak tahu ya, nggak selalu mengukur tekanan darah di rumah gitu kan. Kenapa kita harus minum obat itu? Karena pasien darah tinggi itu tidak bisa disembuhkan, hanya dikendalikan. Dikendalikannya itu dengan diet. Kita diet rendah garam kayak gitu, terus kita harus minum obat teratur, tidak boleh merokok, harus rajin olahraga gitu. Jadi pasien darah tinggi itu jangan disepelekan. Jika ada tetangganya atau keluarganya yang punya tensi darah tinggi, itu harus dikasih tahu untuk berobat teratur dan minum obat secara teratur ya. Nih, hipertensi itu ada dua macam, hipertensi esensial dan hipertensi sekunder. Hipertensi esensial itu yang tidak diketahui penyebabnya. Kalau sekunder itu yang 10%-nya itu tahu penyebabnya. Jadi kalau misalkan ada yang tiba-tiba karena dia darah tinggi itu, ada yang tiba-tiba karena dia faktor kelelahan, stres, yang tadinya dia normal kok tiba-tiba saya tensinya tinggi gitu kan. Itu karena dia kurang tidur atau stres atau kecapean. Kalau kita baru pertama kali misalkan ketahuan tensi darahnya tinggi, kita tidak langsung diberikan obat, karena kita dianjurkan untuk diet garam. Karena kalau misalkan kita udah minum obat sekali, itu harus terus-terusan kita minum obat. Nah, udah tahu bulan ini misalkan tinggi, bulan depannya kita udah anjurkan untuk diet, masih tinggi, kita anjurkan untuk diet lagi. 3 kali tensinya tinggi terus, nah baru kita anjurkan untuk minum obat. Dan minum obat itu tidak boleh putus seumur hidup ya, harus terus menerus. Kan suka ada yang bilang, saya takut minum obat terus-terusan, takut ginjalnya rusak. Kan ada kan biasanya kayak gitu. Nah, yang ginjalnya rusak itu, yang obat-obatannya itu tidak sesuai oleh anjuran dokter. Misalkan kita sering minum obat nyeri, nah itu yang bisa mengakibatkan ginjal rusak. Tapi kalau misalkan diabetes sama darah tinggi itu untuk minum obat setiap hari, dia tidak akan merusak ginjal. Malah dia kalau tidak minum obat terus-terusan akan merusak ginjal, karena dia sudah tidak bisa memfilter. Karena darah tinggi itu lemak darah. Contohnya misalkan kita punya keran air atau selang gitu ya Neng ya Mas ya. Itu kan kalau misalkan kita terus-terusan itu biasanya berlumut. Nah, aliran air itu tidak akan seperti aliran air yang tidak berlumut. Jadi kayak selang yang baru itu dia nggak akan mancur terus-terusan, karena dia ada lemak darah. Nah, pembuluh darah juga seperti itu. Kalau kita nggak obatin, nggak kita kontrol, lama-lama kita bisa pecah pembuluh darahnya, karena dia tidak kuat untuk menampung si pembuluh darah yang banyak lemaknya, karena alirannya itu dia tidak mengalir secara teratur ya. Nih, siapa saja yang beresiko mengidap tekanan darah tinggi? Tuh, kegemukan. Kalau kita gemuk harus rajin olahraga. Sehari 30 menit, seminggu 5 kali aja sudah cukup ya. Terus konsumsi garam berlebih, tuh bisa mengakibatkan darah tinggi. Garam, meci, masako, apapun itu mereknya ya. Pokoknya yang bersifat MSG itu kalau bisa dikurangi atau dihindari. Biasanya kan kalau anak-anak ada yang makaroni yang asin-asin, yang pedes-pedes ya, terus kayak misalnya tahu bulat kayak gitu ya kan. Kebanyakan makan ini juga nggak baik, ya gitu, karena kan kandungan garamnya kan
sebelah kayak gitu ya. Yang dilarang enak-enak ya. Yang biasa jajan di sini yang di kantin ada ya. Nggak boleh ya, untuk mengurangi ya. Harus rajin bergerak ya. Suka olahraga nggak? Harus olahraga ya. Nih, faktor resiko yang tidak dapat diubah apa aja? Umur kan tidak bisa diubah, terus genetik, jenis kelamin, ya kan? Terus apalagi ya? Kalau yang dapat diubah, pola hidupnya kan bisa diubah, ya kan? Yang tadinya malas-malas olahraga harus rajin olahraga. Walaupun sehari 30 menit kita tetap harus olahraga ya. Walaupun kita minum obat teratur tapi kita malas olahraga, pasti kan lemaknya juga bertahan ya, kumpul ya. Karena nggak dikeluarin sama keringat kita ya. Jadi malah makin betah dianya kan. Obesitas. Terus dari keluarga ada yang punya riwayat darah tinggi, udah ada dong, udah semuanya di situ ya. Ngumpul nantinya kan. Makanya kita harus rajin olahraga. Tuh gejalanya, gejala hipertensi. Apa tuh? Sakit kepala, gelisah, jantung berdebar-debar, pusing. Nah iya itu bisa. Pasti kalau orang yang tensinya sudah tinggi, pasti dia walaupun tidur tapi kayak melayang, kayak nggak nyenyak gitu tidurnya, kayak goyang-goyang gitu. Kalau pusing, kita harus berobat ke puskesmas. Jangan pusing sedikit langsung beli obat warung atau obat lainnya tanpa berobat gitu ya kan. Tidak boleh minum obat sembarangan karena nggak tahu kan efeknya di dalam kandungan obat itu seperti apa. Kalau misalkan baru remaja kan harus tahu dosisnya, ini satu tablet apa setengah tablet atau seberapanya gitu. Jadi kita harus tahu dosis obatnya, jangan sembarangan. Kan biasanya pusing sedikit pasti minum obat yang ada di warung ya kan, tanpa tahu obat apa. Pasti kata tetangganya beli ini aja, kemarin saya sembuh minum obat ini, katanya kayak gitu kan biasanya kan. Kita nggak boleh. Kalau kita masih bisa, boleh ke puskesmas. Kalau enggak ke Polindes yang di sini, tahu yang sebelah kecamatan, di situ ada Polindes. Yang kelurahan di sini loh. Iya, di situ ada Polindes, tapi dia bukannya Senin, Rabu sama Jumat. Jadi seminggu 3 kali. Kalau misalkan ada yang itu, boleh ke situ daripada beli obat sembarangan kan. Di situ ada tenaga medisnya, tenaga kesehatannya, ada kader-kadernya. Boleh ke situ, gratis kok. Tinggal bawa aja identitasnya, ya. Tuh, mengapa hipertensi berbahaya? Jika tidak terkontrol, hipertensi dapat menyebabkan terjadinya komplikasi seperti penyakit jantung, stroke, penyakit ginjal, sama ke mata itu agak berkurang biasanya. Kalau yang stroke itu karena dia tidak terkontrol setiap hari, tidak minum obat teratur, udah nggak ada keluhan, tahu-tahu dia jatuh, pingsan, pembuluh darahnya pecah. Ada yang kadang tertolong, ada yang tidak tertolong, biasanya seperti itu. Ada yang stroke yang bisa cuma nanti sebelah aja. Nah itu bisa tertolong ya, tapi paling waktu penyembuhannya juga nggak akan murni sehat kayak kita awal lagi gitu. Pasti ada kecacatannya. Makanya kalau udah terdiagnosa, untuk orang tuanya atau tetangganya, saudaranya, anjurin untuk kontrol setiap bulannya. Setiap itu harus minum obat, biar nanti kan diberi juga kesehatannya, penyuluhannya, cara dietnya. Ya pokoknya intinya jangan susah untuk berobat ke rumah sakit atau ke dokter atau ke klinik terdekat atau ke puskesmas ya. Kendalikan hipertensi dengan patuh. P-nya apa? Periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. Tuh. A-nya atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Tidak boleh sembarangan minum obat ya. Dan dosisnya juga harus dipantau ya. T-nya tetap diet dengan gizi seimbang. Ya, tetap diet dengan gizi seimbang. U-nya upayakan aktivitas fisik dengan aman. Nah, next.
Hanya nanti hindari asap rokok kayak gitu. Ada yang merokok di sini? Iya. Kalau bisa mah berhenti. Mungkin kan gak akan bisa berhenti langsung ya. Nah, agak dikurangi kayak gitu mas, karena faktor rokok itu bisa merusak lingkungan di sekitarnya. Teman-temannya yang tadinya nggak merokok, tapi tetap terpapar asap rokok, ya kan? Tapi kalau sendiri juga apa ya? Nggak boleh, tetap aja. Kan nanti kan akan menikah, pasti kan menikah mau punya anak, jadi harus punya keturunan yang bagus. Jadi hindari merokok kalau bisa, ya kan? Pasti kalau langsung berhenti sih nggak akan bisa kan, pasti bertahap. Di sini yang merokok satu aja. Atur pola makan Anda dengan gula, garam, protein dan lemak, sayur dan buah, ya. Suka makan gula? Sehari berapa sendok? 1 sendok, bener. Sendok apa? Sendok makan dulu. Buat bikin teh biasa. Ya, terus yang lainnya? Makannya, masaknya pasti ada gulanya, karena pasti lebih kan? Iya, lebih. Kalau bisa kurang dari 4 sendok teh, kayak gitu. Dari keluarga ada nggak yang punya diabetes? Nggak ada. Iya, kalau ada pasti nanti 30%-nya ada di dalam tubuh kita. Udah ada 30%-nya. Jadi harus tetap diet gula juga, nggak mesti diet garam. Gula, garam itu penting ya. Suka makan ikan-ikanan? Daging-dagingan? Daging mulus apa daging yang ada tetelan lemak-lemaknya? Lebih bagus kan dagingnya murni tanpa lemak ya. Buah dan sayur pasti makan, tapi tidak setiap hari kan? Seanjurinnya kan setiap hari sih biar kita cukup. Karena vitamin itu bukan dari obat vitamin aja, dari sayur dan buah juga itu ada vitamin alaminya. Lebih bagus dari makanan buah dan sayur dibandingkan dari vitamin yang dijual-jual di apotik gitu ya. Lebih bagus itu, harus banyak minum air putih juga ya. Cara pencegahannya tuh, kurangi makan garam, harus olahraga, tidak merokok dan menghindari asap rokok, menghindari minuman alkohol, mempertahankan berat badan, harus makan makanan yang sehat. Tuh. Next. Rekomendasi tidak lanjut hipertensi. Kalau tensi darah yang normal itu 120 per 80. ya pintar. Nah kalau di atas itu misalkan 130 bisa dikatakan pre-hipertensi, ya kan? Mas sudah tahu belajar ya? Oh, hebat ya. Kalau derajat 1 hipertensi itu pastikan dalam tempo 2 bulan dia tidak ada penurunan. Jadi kayak tadi yang saya jelasin itu, darah tinggi itu tidak sekali tinggi langsung didiagnosa darah tinggi ya. Jadi harus bertahap. Nanti 3 bulan nggak turun-turun baru itu dikatakan hipertensi. Tuh. Dengan obat hipertensi tidak ada yang menyembuhkan, tetapi hanya bersifat mengontrol. Nah itu yang tadi saya jelaskan, hipertensi tidak bisa disembuhkan, hanya terkendali. Terkendali itu apa? Dia itu dengan tensi normal 120/80 atau 110/70. Itu yang namanya terkendali ya. Minum obat seumur hidup tuh. Jika tidak minum obat teratur, maka tekanan darah akan tinggi kembali karena dia tidak akan ada yang mengontrolnya. Jadi akhirnya yang tadinya awalnya minum obat tensi udah nggak ada keluhan, udah merasa bagus, dia malah stop untuk minum obat. Tahu-tahu dia tinggi lagi. Mending kalau dia langsung berobat. Kalau enggak tanpa keluhan, dia langsung kena stroke, pembuluh darahnya pecah. Gitu. Jadi kalau ada tetangga yang bilang, nah, darah tinggi itu minum obat emang nggak merusak ginjal. Sebenarnya itu salah ya. Karena kalau merusak ginjal itu yang tidak minum teratur obat darah tinggi dan obat diabetes.
Jadi obat diabetes sama darah tinggi itu harus diminum seumur hidup. Minuman kayak jas jus, teh jus, kalau mau. Ini minum makan dulu. Maksudnya bukan minuman kemasan. Pokoknya minum kemasan. Contohnya seperti itu. Kalau misalkan kita kalau mau teh gitu, mendingan kita bikin sendiri. Kan takaran gulanya tahu, gulanya asli lebih bagus sih pakai tropikan. Nah, sedikit gitu kan. Tapi kan emang harganya lebih mahal. Gitu. Tapi kalau apa yang kita buat sendiri kan udah tahu gitu. Kalau kita beli di luar sana kan kita nggak tahu pakai gulanya apa. Nah itu yang menyebabkan jadi harus jadi sehari juga harus lebih kurang 4 sendok teh gitu, garam sendok teh gitu. Tubuh juga perlu gula nanti lemas. Kalau terlalu rendah juga nanti kitanya lemas, shock juga nggak bagus. Jadi yang sedang-sedang aja di atas 90. Pernah kan diperiksa gula? Ini nggak yang baru pernah? Pernah. Ya kan? Waktu di awal itu kan, itu kan sama saya sama dia juga kan. Kita juga. Nah kalau di atas 70 kan biasanya dia keliangan lemes gitu. Itu kalau misalnya keliangan lemes, emang dia kekurangan gula kan. Nah kita bagaimana cara untuk menaikkannya? Dengan makan permen yang ada gulanya tinggi juga boleh, teh manis juga boleh. Karena dia nggak terlalu rendah. Kalau rendah banget juga nggak boleh, tinggi banget juga nggak boleh, harus sedang-sedang saja. Nggak boleh lebih dari 200 karena normalnya itu gula darah itu di bawah 200. Ada lagi yang tanya? Itu kan kayak minuman apa ya, minuman boba itu kan. Itu 1 gelasnya kan bisa berapa itu badan dulu. Kayak begini harian. Minum bersoda juga itu gulanya tinggi, jadi lebih baik air putih. Dingin juga nggak apa-apa, tapi air putih. Tuh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tadi kata diabetes itu bakal menular 30%. Iya. Jadi misalkan di orang tuanya itu udah ada diabetes. Jadi ke genetik ke anak-anaknya itu pasti udah ada 30% ini dalam tubuh. Jadi kalau misalkan dari keluarganya udah ada, kita harus lebih ketat lagi untuk menjaga kesehatan, terutama tentang yang menyebabkan Kemungkinan terkena diabetesnya itu lebih tinggi karena udah ada 30% di dalam tubuh kita. Tuh. Ada lagi? Cukup? apa? Oh ya, mau ada di sini. Tidak apa-apa. Ini dulu ya. Apakah gimana merokok itu, apakah asap itu bisa menggagal kerjanya sehingga kalau bisa contoh perempuan itu merokok, apakah dia itu tempat penjarinnya itu akan ada masalah? Apakah baik-baik saja? Kan kita kalau sedangkan sekarang itu banyak perempuan yang merokok, gimana itu tetap hamil? ya itu tergantung di dalam tubuhnya. Kalau emang dia emang sekarang kan banyaknya nge-vape ya kan, merokok gitu kan. Ya tapi kan kita tidak tahu dia nanti pas udah menikah, maaf ya, kayak misalnya sperma atau apanya bagus atau tidaknya kan kita belum tahu nanti ke depannya. Tapi lebih baik tidak usah, karena daripada yang merokok juga berbahaya untuk temannya yang merokok pasif itu. Untuk perempuan berbahaya. Jadi iya dong. Kalau hamil sebenarnya masih bisa, cuma makanya berpengaruh ke janinnya karena kan ke hidupnya asap rokoknya. Nah itu akan mempengaruhi pertumbuhan paru-paru si bayi. Jadi nggak sempurna. Pasti Iya, pasti ada kelainan dari bayi sempurna yang maksudnya yang tidak merokok gitu. Kan udah laki-laki nggak apa ya? Jadi, memperhatikan. Contoh kalau misalkan ada yang sudah terkena diabetes, kan makan buah dan sayur. Bagaimana jika buahnya kan nggak semua jenis buah Suka. enggak pasti ada kadar gulanya. Iya. Itu lebih baik kita menghindari menghindari makan buah tersebut, menggantinya dengan yang lebih rendah gula. Jadi kalau misalkan orang yang belum diabetes boleh makan buah-buahan apa aja, tidak mesti yang mahal kayak pepaya atau apa yang ada di depan rumahnya.
boleh, kecuali sudah terdiagnosa diabetes. Baru kayak yang di dalam kandungan buah itu yang tinggi itu kayak mangga, nah itu gulanya tinggi, jadi lebih baik dihindari, diganti dengan misalnya pil atau pepaya gitu. Kalau sebelum kita punya diabetes kan apa aja boleh dimakan, buah-buahan, karena kandungan